Dalam bab 1411, di antara harta karun yang dimiliki Wu Chen, yang dapat sepenuhnya menahan kekuatan guntur dari kelompok cahaya petir tanpa dihancurkan oleh petir dapat dicapai dengan pedang pembunuh naga dan prasasti pengendali iblis. Meskipun level saat ini adalah level harta karun tingkat bumi, senjata itu terbuat dari besi Xuanjing. Besi Xuanjing adalah salah satu material terkeras di dunia. Bahkan guntur dan kilat tidak dapat menghancurkannya. Oleh karena itu, pisau pembunuh naga dapat sepenuhnya menahan kekuatan guntur yang mengerikan dalam kelompok cahaya petir. Namun, pedang pembunuh naga hanyalah senjata sihir tipe serangan sederhana. Itu belum lahir dari ruang dalam dan tidak dapat menyimpan material. Oleh karena itu, Wu Chen secara alami harus menyerah dan menggunakan harta karun lain sebagai gantinya, yaitu prasasti Zhenmo. Prasasti Zhenmo, senjata sihir unik yang diciptakan oleh Xuanfu, memiliki kekuatan yang sangat kuat. Karena itu adalah senjata sihir tipe prasasti dengan ruang internal yang unik dan dapat menampung material lain. Wu Chen bertekad untuk menggunakan prasasti Zhenmo. Wu Chen segera memanggil prasasti Zhenmo, dan melihat cahaya yang kuat, yang keluar darinya dan berubah menjadi prasasti. Di prasasti ini, ada cahaya terang, seperti matahari yang terik, menyilaukan dan menyilaukan. Masuklah ke sana untukku. Wu Chen langsung mendesak kekuatan prasasti Zhenmo. Kecemerlangan prasasti Zhenmo sangat cemerlang dan menyilaukan. Itu menutupi kelompok cahaya petir, jadi itu perlu diserap. Aku merasakan kekuatan dari prasasti Zhenmo. Kelompok guntur dan cahaya bergetar hebat. Guntur di atasnya bersinar. Guntur dan cahaya melonjak ke segala arah. Mereka melonjak ke ekstrim dan luas. Kita harus melawan kekuatan prasasti Zhenmo. Menyadari hal ini, Wu Chen sangat marah. Dia berteriak keras dan segera menjalankan kekuatannya untuk menutupi cahaya petir. Kekuatan roh Wo Yujue memancar dan menekan perlawanan terhadap cahaya petir. Baginya, kelompok petir ini adalah harta yang dia temukan dengan keras, tetapi tidak akan pernah dibiarkan untuk melawan. Dia juga ingin menyerap kekuatannya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, cahaya prasasti Zhenmo juga turun dengan deras, membawa kekuatan yang dahsyat, dan menuju ke arah kelompok cahaya petir, tanpa memberinya kesempatan untuk melawan. Di bawah tekanan ganda dari Wu Chen dan prasasti Zhenmo, bahkan kelompok guntur dan kilat tidak dapat menahannya, dan kekuatannya secara bertahap ditekan. Pada saat ini, cahaya pada prasasti Zhenmo terpancar, dan kekuatan melahap yang kuat, melonjak keluar, menyapu, dan menelan seluruh kelompok cahaya petir. Akhirnya beres. Wu Chen merasa lega melihat prasasti Zhenmo telah menyerap cahaya petir. Selama dia telah mengatasi masalah cahaya petir, dia dapat menyingkirkan status Raja Peri dan status Raja Peri. Kecepatannya pasti akan meningkat pesat. Relatif mudah untuk menyingkirkan orang-orang di belakangnya. Namun, segera, wajahnya tenggelam, karena dia menemukan bahwa napas yang kuat telah datang ke tempat yang jaraknya kurang dari 1 kaki darinya, dan napas ini, tidak ada orang lain, adalah Chu Zongtian. Setelah berpikir sebentar, dia mengerti bahwa barusan dia telah bertarung dengan kelompok guntur dan kilat, dan kecepatannya telah melambat banyak. Namun, Chu Zongtian tidak akan melambat, tetapi mereka masih melaju dengan kecepatan penuh. Oleh karena itu, dalam waktu yang singkat, pihak lain telah menyusulnya. Wu Chen berhenti dan mendesah dalam hatinya. Dia tahu bahwa perang besar tidak dapat dihindari. Nak, mengapa kamu tidak lari? Teruslah berlari. Chu Zongtian menatap Wu Chen dan mencibir padanya. Dia sangat cepat. Dia telah mengejarnya begitu lama. Dia mengejarnya dengan kecepatan penuh. Dia belum berhasil menyusulnya. Harus kukatakan bahwa sayapnya benar-benar cukup kuat. Wu Chen berkata, Chu Zongtian, kalau begitu, mari kita perjuangkan monumen Zhenmo yang tinggi. Wu Chen tidak takut untuk mengungkap prasasti Zhenmo, karena sejauh yang dia ketahui, beberapa orang suci, putra dan putri, sudah memiliki harta karun seperti Lingbao tingkat tinggi dan dapat menggunakannya. Karena yang lain dapat menggunakannya, maka, dia tidak terkecuali dan masih dapat menggunakannya. Wah, pada prasasti pengendali iblis, ada kekuatan besar, yang meledak dan menutupi seluruh tubuh Wu Chen, membuatnya tampak seperti dewa, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Harta karun tingkat surga. Melihat prasasti Zhenmo pada Wu Chen,
Chu Zongtian dapat melihat sekilas bahwa itu adalah harta karun yang melampaui tingkat atas tingkat bumi, tetapi tidak mencapai tingkat-tingkat surga. Ada peringkat khusus untuk harta karun semacam ini, yaitu harta karun tingkat surga semu. Secara umum, harta karun tingkat semi-surgawi adalah hak paten dari orang-orang kuat tingkat semi-dewa. Secara umum, itu adalah harta karun yang digunakan oleh orang-orang kuat tingkat semi-dewa. Namun, ada juga beberapa orang dengan martabat khusus. Sebelum mereka mencapai tingkat semi-dewa, mereka memiliki harta karun semacam ini. Misalnya, orang suci, putra, orang suci, dan putri, yang dibesarkan oleh klan mereka, tidak ada keraguan tentang itu. Tidak peduli apapun jenisnya, mereka akan diberikan yang terbaik. Oleh karena itu, orang-orang ini, seperti putra dan putri, biasanya memiliki limbao tingkat semi-surgawi di tubuh mereka. Jangan berpikir kamu satu-satunya yang memiliki harta karun tingkat surga. Ketika tubuh Chu Zongtian bergetar, cahaya yang menyilaukan keluar darinya. Cahaya ini sangat indah dan sangat menyilaukan. Dalam cahaya ini, ada juga energi yang kuat, yang juga merupakan ledakan yang mengamuk, mengalir ke segala arah, luas dan bergejolak. Lonceng surgawi. Kemudian, Lu Zi dan orang-orang ini juga mengikuti. Ketika mereka melihat cahaya pada Chu Zongtian, mereka juga terkejut. Jam suci ini adalah harta suci tingkat tertinggi dari lembah Giok dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Jam suci Chu Zongtian, tentu saja, bukanlah jam suci tingkat suci dari lembah Giok, tetapi replika dari harta suci tingkat suci. Meskipun itu adalah replika, seperti semua cermin tanpa batas di tubuh Nangong Xiang, kekuatan jam suci ini masih sangat kuat. Bahkan limbao tingkat atas tidak ada bandingannya, dan itu adalah limbao tingkat surgawi semu yang asli. Pada awalnya, kekuatan Chu Zongtian sudah sangat mengerikan. Sekarang dia telah menggunakan limbao tingkat Zuntian, dan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Jika mereka ingin bertarung dengannya lagi, itu akan lebih sulit. Namun, yang membuat mereka lebih luar biasa adalah bahwa Wu Chen juga memiliki harta karun tingkat surgawi, yang melampaui semua imajinasi mereka. Sungguh luar biasa. Wu Chen telah lama berspekulasi bahwa mungkin ada harta karun seperti cermin tak terbatas milik Nangong Xiang di Chu Zongtian. Harta karun semacam ini memiliki level yang tinggi, dan perlu melampaui harta karun spiritual level atas. Menurut Chu Zongtian, itu adalah yang disebut harta karun spiritual Zutianji. Harta karun spiritual level Zuntian sangat kuat. Itu lebih kuat daripada harta karun spiritual level atas level bumi. Itu sangat menakutkan. Tidak mungkin bagi orang biasa untuk menolaknya sama sekali. Tetapi jika bukan karena prasasti Zenmo, yang juga merupakan harta karun spiritual level Zuntian, dia tidak berani bersaing dengan orang lain di level ini. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Chu Zongtian memiliki lonceng suci di kepalanya, yang memancarkan cahaya terang dari lonceng suci. Itu bersinar ke bawah dan memantulkan seluruh dirinya, membuatnya tampak seperti dewa dengan keagungan yang tak tertandingi. Banyak orang tahu bahwa dia memiliki harta karun spiritual level kuasi surga. Namun, tidak ada yang berani merampok harta karunnya, bahkan jika dia adalah legenda yang kuat, dia tidak berani, karena dia adalah putra lembah Zamrud. Begitu dia mencuri harta karunnya, itu berarti dia menentang lembah Zamrud mereka. Tidak ada seorang pun yang merupakan legenda yang kuat akan sebodoh itu hingga dia menentang lembah Zamrud mereka. Adapun yang kuat di tingkat dewa setengah, jangan khawatir lagi. Yang kuat di tingkat dewa setengah memiliki harta karun tingkat surga semu mereka sendiri. Secara alami, mereka tidak dapat melihat harta karunnya, dan tidak perlu marah dengan lembah Zamrud mereka. Selain itu, mereka yang cukup kuat untuk mencapai alam setengah dewa, mereka menginginkan harta karun. Mereka biasanya membangun harta karun eksklusif mereka sendiri untuk mempersiapkan peningkatan ke alam dewa sejati, yang umumnya disebut senjata sihir kehidupan. Senjata sihir kehidupan ini tidak akan dibuat oleh orang biasa. Namun, ketika kekuatan mereka mencapai alam setengah dewa, situasinya akan sangat berbeda. Mereka biasanya akan membuat senjata sihir kehidupan ini, karena senjata sihir kehidupan ini berbeda dari senjata sihir lainnya, yang mungkin menyertai hidupnya. Biasanya, ketika mereka dipromosikan menjadi yang terkuat di alam dewa, mereka juga akan meningkatkan senjata sihir kehidupan mereka sendiri ke tingkat harta karun roh surgawi.
Dengan cara ini, bahkan jika mereka meninggalkan Tianwu, mereka dapat meninggalkan sihir mereka sendiri untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dari kekuatan atau keluarga mereka sendiri. Tentu saja, ada banyak cara untuk menciptakan harta karun roh surgawi, tidak hanya kultivasi alam dewa surgawi, tetapi juga banyak harta karun roh surgawi, yang tidak dibuat oleh yang terkuat di alam dewa surgawi. Misalnya, jam Huoli dari gerbang Tai tidak dibuat oleh yang terkuat di alam dewa surgawi, tetapi dengan cara lain. Lonceng suci, cahaya suci. Chu Zongtian meneguk minumannya, menuangkan kekuatan ke dalam jam suci, mengaktifkan kekuatan jam suci, dan melihat cahaya terang yang mekar di jam suci, sangat indah, cemerlang, dan menyilaukan. Ketika mereka melihat cahaya ini, mereka semua terkejut dan dipenuhi kengerian. Cahaya ini benar-benar sangat indah dan menyilaukan, seperti ledakan matahari yang berputar. Energi yang terkandung di dalamnya sangat mengerikan dan mengejutkan. Cahaya yang kuat itu keluar dari jam suci. Jam suci itu, dengan kekuatan yang mengerikan, menyapu keluar. Cahaya itu sangat kuat, sangat menakutkan dan mengerikan. Saat Wu Chen meliriknya, Chu Zongtian mengangkat tangannya dan memukul, tanpa ragu-ragu. Dengan pukulannya, energi yang mengerikan meledak, menyapu, luas dan mengerikan. Pancaran cahaya dan ledakan energi membuat seluruh ruang bergetar hebat. Tidak hanya bergejolak tetapi juga hebat. Sangat menakutkan dan menakutkan. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat, bergetar tanpa henti, cahaya suci terpancar dan terbuka. Dimanapun ia lewat, semuanya musnah dan berubah menjadi ketiadaan, bahkan ruang pun tidak bisa terhindar. Melihat ini, semua orang tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan harta karun tingkat kuasi surga ini begitu mengerikan hingga tak terbayangkan. Jika mereka bertemu dengannya, mereka tidak dapat dihancurkan dalam sekejap dan menjadi tidak ada apa-apa. Itu bukanlah eksistensi yang dapat mereka lawan sama sekali. Di sisi yang berlawanan, Wu Chen melihat bahwa Chu Zongtian mendesak Seng Tianzong untuk melancarkan serangan, dan dia tidak ragu untuk melakukan apapun, tetapi juga menyuntikkan semua kekuatan ke dalam prasasti Zenmo, mendesak kekuatan prasasti Zenmo. Saya melihat bahwa prasasti Zenmo bergetar hebat, dan meledak dengan cahaya yang mengerikan. Cahaya itu pecah, seperti gelombang yang kasar, dan menghantam semua sisi, yang sangat mengerikan dan menakutkan. Cahaya itu melonjak dan mengaduk langit dan bumi. Pada saat ini, Wu Chen dan Chu Zongtian sama-sama mendesak harta karun roh Zutianji. Kekuatan mereka sangat mengerikan, kuat, mengerikan, dan tak tertandingi. Boom! Tepat di bawah mata yang terkejut, kedua kekuatan yang kuat itu akhirnya saling bertabrakan. Tiba-tiba, seluruh ruang bergetar hebat dan berguncang tanpa henti, yang sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang dahsyat ini. Guanghua melonjak, di seluruh langit dan tanah, meledak di mana-mana, seperti sungai surga yang runtuh, matahari yang panas meledak, energi ini, terornya tak terlukiskan. Mundur. Ketika orang-orang melihatnya, mereka terkejut dan buru-buru mundur. Energi ini sama mengerikannya dengan lautan, yang membuat dunia bergerak dan menghancurkan semua yang ada di dunia. Energi super kuat meledak di ruang tengah, yang membuat ruang bergetar hebat, berguncang tanpa henti, terkoyak dan terkoyak. Kekuatan teror tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Mengerikan. Begitu terkena, harta roh tingkat kuasi surga saling bertabrakan. Kekuatan yang meletus benar-benar mengerikan, cukup untuk menghancurkan semua yang ada di dunia dan menghancurkan semua yang ada di sekitarnya. Bang! Dampak yang kuat, radiasi energi yang mengerikan, melesat ke segala arah. Wu Chen dan Chu Zongtian sama-sama mundur oleh gempa bumi, bahkan jika mereka memiliki perlindungan harta roh tingkat kuasi surga, itu tidak dapat dihindari. Suara Wu Chen tumpul, tetapi dia merasa tubuhnya bergetar hebat, darahnya melonjak, dan dia terus berguling, seolah-olah dia akan menghancurkan tubuhnya. Energi ini benar-benar sangat kuat dan memiliki kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Nangong Xiang. Wu Chen mencoba yang terbaik untuk menekan ki dan darah yang melonjak di tubuhnya, dan wajahnya sangat bermartabat. Kultivasi Chu Zongtian adalah surga 8 berat di Hualongjing. Kekuatannya sudah cukup kuat. Selain itu, Lingbao tingkat Zuntian sekarang digunakan. Kekuatannya lebih mengerikan. Dibandingkan dengan Nangong Xiang,
ia lebih kuat dan merupakan lawan yang sangat mengerikan. Di sisi yang berlawanan, Chu Zongtian juga terguncang. Qi dan darah di dadanya melonjak, bergolak dan bergulir, yang menekan darah. Serangan ini juga berdampak besar padanya. Bab 1413, Anak Laki-laki Itu. Wajah Chu Zongtian dingin dan jelek. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen telah mencapai tingkat yang mengerikan. Itu sungguh luar biasa. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah bahwa kultivasi pihak lain hanya 3 surga Hualongjing, 3 surga Hualongjing, yang memiliki kekuatan yang mengerikan, yang benar-benar sulit dipercaya. Namun, dalam perang hari ini, bagaimanapun juga, dia harus mengalahkan anak ini. Jika dia bahkan tidak dapat mengalahkan seorang pria yang hanya memiliki 3 tingkat kultivasi di Hualongjing, lalu bagaimana dia bisa bercampur di Zongzu? Metode orang suci angsa emas. Chu Zongtian meledak dan mendesak Dharma Jin Yansheng. Cahaya yang kuat keluar darinya. Itu cemerlang dan kuat. Cahaya yang tak berujung terpancar dan menyelimuti ruang itu, membuat ruang itu semua bergetar hebat, bergelombang gila dan cahaya yang kuat, menutupi lonceng Chu Zongtian dan Seng Tian. Pada saat ini, orang-orang baru saja melihat bahwa sosok Chu Zongtian menghilang. Tampaknya dia telah sepenuhnya menyatu dengan lautan cahaya itu. Dia tidak dapat melihat orang-orang secara keseluruhan. 1 orang dan 1 jam. Ketika kami melihat pemandangan ini, wajah semua orang berubah drastis. Pupil mata mengecil dan mereka sangat ketakutan. Jam orang ini dalam satu gerakan adalah gerakan yang sangat menakutkan. Gerakannya memiliki kekuatan yang sangat menakutkan dan dapat mengerahkan kekuatan jam suci secara ekstrim. Pada saat itu, hanya ada Seng Tianzong yang tersisa di tempat kejadian. Adapun sosok Chu Zongtian, itu benar-benar menghilang. Itu sepenuhnya terintegrasi dengan Seng Tianzong dan menjadi satu kesatuan. Itu adalah peristiwa yang kuat, mengejutkan, dan menakutkan. Di sisi yang berlawanan, wajah Wu Chen tenggelam dan menjadi sangat bermartabat. Sebagai seorang dansen, dia secara alami memahami betapa mengerikannya harta karun roh surgawi semu untuk mengerahkan kekuatannya secara penuh. Itu dapat digambarkan sebagai mengejutkan. Sama sekali tidak diperbolehkan baginya untuk sedikit ceroboh. Long Hua, tangan kanan Wu Chen ditekuk menjadi cakar, mengumpulkan semua kekuatan. Roh naga yang luar biasa meledak keluar, dan semuanya dituangkan ke tangan kanannya. Di tangan kanannya, cahaya keemasan bersinar, cemerlang dan menyilaukan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada tangan kanannya, menatap tangan kanannya, dan mata mereka sangat bermartabat. Mereka dapat merasakan bahwa di tangan kanan Wu Chen, ada kekuatan teror yang luar biasa. Energi ini sangat dahsyat, bahkan mereka semua terkejut. Namun, apa yang membuat mereka merasa lebih luar biasa masih ada di depan. Wu Chen mengangkat kepalanya ke langit dan membuat raungan keras. Raungan, sebuah raungan, mengguncang langit dan bumi, suara nyanyian naga, kemarahan bergulung ke segala arah. Mereka terkejut, pupil mereka menyempit, dan menatap Wu Chen. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Dari suara tadi, mereka sepertinya mendengar raungan binatang buas, seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan lahir dan muncul di ruang ini. Bersamaan dengan suara nyanyian naga, energi yang menakutkan meletus dari Wu Chen, membuat seluruh momentumnya menjadi liar, seperti iblis yang mengerikan yang terbangun dari tidur nyenyak, mengeluarkan kekuatan penghancur, momentum yang mengerikan, cukup untuk menghancurkan segalanya di dunia. Energi yang dahsyat, ledakan yang melonjak, mengalir ke tangan kanan, membuat tangan kanan Wu Chen bergetar hebat, aliran darah, menyembur keluar, jelas, ini adalah tanda tidak dapat menahan dan akan meledak. Berkat formula tubuh emas abadi Wu Chen, seluruh tubuhnya menjadi sangat kuat, dan tubuhnya berbeda dari orang biasa. Jika Anda berubah menjadi orang biasa, satu tangan dapat mengumpulkan kekuatan yang begitu kuat, mungkin itu akan meledak sejak lama. Rasa sakit yang tajam muncul di benaknya, yang membuatnya merobek hatinya dan memecahkan paru-parunya. Namun, Wu Chen menahannya dengan tekad yang besar. Dia tidak berhenti menuangkan energi ke tangan kanannya, tetapi mempercepat infusnya. Di bawah indoktrinasi semacam ini, tangan kanannya juga berangsur-angsur mengembang, dan telah berubah. Sebuah kekuatan dahsyat meledak keluar darinya, yang menghantam dan mengguncang seluruh ruang.
Mata semua orang menatap lurus ke tangan kanan Wu Chen, tanpa berkedip. Ada intuisi yang kuat di hati mereka bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera lahir. Raungan. Wu Chen meraung, pakaian di tangan kanannya tiba-tiba meledak. Kemudian, seluruh tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Cakar naga ini, dengan darah merah di sekelilingnya, penuh dengan energi yang menggila. Apa? Mata orang-orang terbelalak dan bulat. Mereka menatap tangan kanan Wu Chen. Mereka tidak pernah menyangka bahwa tangan kanan Wu Chen dapat berubah menjadi cakar naga. Naga adalah salah satu makhluk paling kuat di dunia. Apapun yang memiliki hubungan dengan keluarga naga sangatlah kuat. Misalnya, keterampilan unik keluarga naga, seperti Ki Naga, adalah hal-hal yang diimpikan manusia. Cakar naga, ini adalah tangan naga. Kekuatannya benar-benar mengerikan. Cakar itu dapat menghancurkan segalanya di dunia. Tidak ada yang dapat menahan serangan cakar naga. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen dapat mengubah tangannya menjadi cakar naga. Tidak terbayangkan betapa mengerikannya kekuatan ini. Begitu cakar naga itu menggumpal, kehendak liar segera menyebar ke dalam pikirannya. Jika dia ingin mengikisnya, dia sangat jelas bahwa ini adalah kehendak keluarga naga. Dia perlu menguasai kesadarannya dan mengubahnya menjadi iblis yang mengamuk. Letakkan itu untukku. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dalam gerakan Huoyu Jue di tubuhnya, yang segera menekan keinginan mengerikan ini. Sekarang, dia baru saja mengubah tangan kanannya menjadi cakar naga, yang bukan perubahan seluruh tubuhnya. Secara alami, keinginan liar ini tidak terlalu kuat. Dengan kekuatan Wu Chen, dia segera menekannya. Setelah pengalaman terakhir, Wu Chen sudah memiliki rasa takut terhadap naga seluruh tubuh. Meskipun kekuatannya cukup kuat untuk menghancurkan semua hal di dunia, pada saat yang sama ketika dia mendapatkan kekuatan itu, keinginan keras yang dibawa oleh naga itu juga sangat kuat, hampir menelannya. Jadi, jika dia tidak dipaksa, dia tidak akan menjadi naga seluruh tubuh, paling-paling, hanya sebagian dari tubuhnya. Dengan cara ini, keinginan yang dapat dihasilkan tidak akan terlalu kuat, dan dapat ditekan oleh kekuatannya. Tentu saja, kekuatan yang dapat dihasilkan oleh sebagian Longhua tidak sama dengan seluruh Longhua, tetapi lebih dari cukup untuk Fu Chuzongtian. Chuzongtian mengeluarkan minuman keras, yang mendesak kekuatan jam suci. Jam suci yang mengerikan itu memiliki cahaya yang cemerlang. Cahaya ini sangat indah dan mengerikan, yang membuat ruang di sekitarnya bergetar hebat dan berguncang tanpa henti. Itu tidak dapat menahannya. Ada retakan besar, yang mengerikan dan mengerikan. Dia sekarang terintegrasi dengan jam suci. Dia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatan jam suci. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, tidak peduli seberapa agresif gerakannya, hanya ada satu akhir dari gerakan ini. Yaitu kematian. Tidak ada kemungkinan lain. Cahaya lonceng surgawi pecah, dan semuanya berubah dengan hebat. Cahaya yang kuat terpancar dan bergegas ke segala arah, seperti matahari yang menyilaukan, yang sangat mengerikan dan sangat mengerikan. Kekuatan yang mengerikan. Orang-orang di sekitarku ketakutan dan merasa bahwa semua orang mati berada dalam bahaya. Mereka sangat mengerikan. Mereka tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Itu benar-benar teror yang luar biasa. Sulit untuk membayangkan betapa mengerikannya itu. Orang-orang tidak bisa tidak mundur sedikit. Serangan Chuzongtian, meskipun belum meletus sepenuhnya, sangat mengerikan dari sudut pandang gengsi. Tuan tahu kekuatan mengerikan seperti apa yang akan dimilikinya saat digunakan. Itu hanya teror super. Sulit membayangkan seberapa kuatnya. Jika mereka naik, mereka tidak dapat menahannya, itu akan hancur dalam sekejap. Tidak ada kemungkinan lain. Selanjutnya, Wu Chen melihat jam suci dan merasakan energi teror. Dia juga sangat bermartabat. Dia mengerti bahwa serangan Chuzongtian pasti sangat mengerikan. Jika dia tidak melakukan yang terbaik, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Jawab sayap cahaya naga. Begitu tubuh Wu Chen bergetar, sayapnya menyebar di punggungnya, dan kipas sayap yang besar menyapu. Memegang tubuh Wu Chen, dia dengan cepat bergegas ke langit dan bergegas ke Chuzongtian. Melihat ini, semua orang terkejut. Melihat Wu Chen, matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Orang ini langsung bergegas ke Chuzongtian. Apakah dia gila? Kita perlu tahu bahwa Chuzongtian saat ini telah sepenuhnya terintegrasi dengan jam suci. Manusia adalah jam, dan jam adalah manusia. Ia memiliki kekuatan teror super.
Tidak peduli siapa, bahkan orang kuat legendaris, harus menghindari ujung tajamnya. Namun, sekarang, alih-alih menghindarinya, Wu Chen bergegas ke Chu Zongtian, yang benar-benar luar biasa. Di atas, Chu Zongtian melihat bahwa Wu Chen bergegas ke arahnya. Awalnya dia tertegun, dan kemudian dia hanya tertawa. Karena bocah itu datang untuk menemukan kematiannya sendiri, dia akan menghabisinya. Hahaha, bocah, matilah untukku. Chu Zongtian tiba-tiba berteriak, mengumpulkan semua kekuatannya, mendesak lonceng surgawi, kekuatan yang tak tertandingi, meletus, membawa kekuatan umum yang menghancurkan langit dan bumi, dengan ganas menyerbu ke bawah, ingin membunuh Wu Chen. Di bagian bawah, sayap Wu Chen mengepak dan mendorong ke atas, membawa ujung yang tajam. Tangan kanan berubah menjadi cakar naga, yang memukul dengan keras. Itu juga mendorong kekuatan dan tenaga ke ekstrim, yang sangat menakutkan. Bang! Di bawah mata yang terkejut, cakar naga Wu Chen bertabrakan dengan lonceng surgawi Chu Zongtian. Tiba-tiba, bumi dan langit bergetar, ruang retak, dan energi kekerasan pecah dari titik tabrakan, seperti badai, menyapu dan bergegas ke semua sisi, yang sangat ganas. Mata semua orang menatap langit. Di sana, Wu Chen dan Chu Zongtian semuanya mendesak kekuatan yang kuat. Mereka sedang dalam proses tabrakan yang mengejutkan. Energi teror terus-menerus pecah, menghantam ke segala arah. Pada saat ini, di langit, lautan telah berubah menjadi energi, cahaya yang cemerlang, ledakan yang tak henti-hentinya, ledakan terus-menerus, benturan dan pembukaan, radiasi luar yang gila, teror yang tak tertandingi, mengguncang ruang, menghancurkan segalanya. Badai energi yang mengerikan, yang berlangsung selama beberapa menit, perlahan menghilang. Mata semua orang, dalam sekejap, melihat ke masa lalu, melihat ke langit, pupil tiba-tiba mengecil. Mata Wu Chen ganas dan ganas. Tangan kanannya berubah menjadi cakar naga. Cakar naga itu sudah tertanam di lonceng suci Chu Zongtian. Setiap tetes darah mengalir dari tempat ia mengenai dan mewarnai lonceng suci dan cakar naganya menjadi merah. Melihat semua ini, wajah semua orang berubah drastis. Jam suci Chu Zongtian bukanlah harta karun umum, tetapi harta karun tingkat surgawi semu. Betapa kokoh dan kuatnya itu. Sekarang, Wu Chen telah membuat tanda pada jam suci dengan tangannya dan menanamkannya di dalamnya. Sungguh luar biasa. Namun, meskipun cakar naga Wu Chen meninggalkan bekas pada jam suci, dia tidak merusaknya. Sebaliknya, situasinya sendiri bahkan lebih buruk. Aliran darah mengalir dari cakar naganya. Ketika mereka melihat situasi seperti itu, mereka semua menghela nafas dalam hati mereka. Tampaknya Chu Zongtian lebih baik daripada Chu Zongtian dan perlu lebih kuat. Ah! Namun, saat itu, jeritan melengking keluar dari lonceng suci, yang sangat melengking. Semua orang terkejut mendengar jeritan ini, karena mereka mengenali bahwa jeritan ini berasal dari lonceng suci dan Chu Zongtian. Apakah Anda mengatakan bahwa Chu Zongtian dikalahkan? Raungan. Wu Chen meraung, roh naga yang kuat keluar darinya, dan menyerbu ke dalam cakar naga. Energi yang kuat mengalir melalui cakar naga dan ke dalam lonceng suci. Dengan suara keras, lonceng suci itu langsung terguncang dan terbang, bercampur dengan raungan suram, dan muncul di dunia ini. Apa? Melihat semua ini, mata semua orang terbelalak, dan pupil mereka tiba-tiba mengecil. Sungguh luar biasa melihat semua ini. Chu Zongtian dikalahkan. Bagaimana mungkin? Anda tahu, Chu Zongtian adalah putra Lembah Zamrud. Dia memiliki kisah nyata Lembah Zamrud. Dia memiliki bakat yang luar biasa. Dia telah menembus 8 elemen alam Hualong di usia muda. Kekuatannya mengerikan. Di antara generasi muda, dia seharusnya menjadi pemimpin absolut. Namun, sekarang, dia dikalahkan oleh Wu Chen. Seorang pria yang berkultivasi hanyalah 3 surga dari alam Hualong. Intuisi memberitahu mereka bahwa ini sama sekali tidak mungkin, karena tidak ada yang bisa begitu kuat. Namun, kenyataannya sangat kejam. Wu Chen benar-benar mengalahkan Chu Zongtian dan memenangkan kemenangan terakhir dari pertempuran ini. Ahem, Wu Chen membuka mulutnya lebar-lebar dan terengah-engah. Harus dikatakan bahwa kekuatan Chu Zongtian benar-benar luar biasa, dan semua lonceng sucinya sangat keras. Bahkan jika dia menggunakan cakar naga, dia hanya dapat meninggalkan jejak pada mereka, yang tidak dapat sepenuhnya dipatahkan,
dan bahkan meninggalkan jejak, dia juga membayar harga yang sangat mahal, hampir membuat tangan kanannya sia-sia. Melihat kembali ke arah Lu Zi dan mereka segera mundur dan menatap Wu Chen. Mata mereka penuh dengan ketakutan. Bahkan Chu Zongtian bukanlah tandingan bagi orang yang mengerikan seperti itu, apalagi mereka. Sekilas, Wu Chen tidak memiliki niat untuk bertarung. Karena kekuatannya saat ini hampir habis, dia tidak ingin bertarung lagi. Jawab sayap cahaya naga. Sayapnya menyebar, memaksa kipas, sosok Wu Chen segera menghilang, bergegas ke kejauhan. Dia tidak pernah takut pada orang-orang Lu Zi. Jika mereka berani mengejar, dia pasti akan membiarkan mereka merasakan kekuatan teratai neraka padanya. Kecepatan Wu Chen sangat cepat. Dia menerobos area petir, menemukan tempat yang tenang tanpa orang, dan berhenti di sini. Setelah cakar naga dilepaskan, Wu Chen mengambil beberapa pil dari cincin penyimpanan, menelannya, dan memulihkan kekuatannya dengan bantuan pil. Petir, keluarlah. Setelah memulihkan sebagian kekuatannya, Wu Chen meraih kelompok cahaya petir langsung dari prasasti Zenmo, menjalankan formula Phoenix, dan mulai menyerap kekuatan kelompok cahaya petir. Crack! Seketika, kekuatan guntur yang kuat dilepaskan dari kelompok cahaya petir dan dituangkan ke dalam tubuh Wu Chen, yang dengan gila-gilaan merangsang tubuhnya, membuat tubuhnya langsung dipenuhi petir, dan rambutnya berdiri satu persatu. Guntur dan kilat adalah salah satu kekuatan waktu yang paling kuat. Ia memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa. Dalam menghadapi guntur dan kilat semacam ini, orang-orang biasa tidak tahan sama sekali. Mereka langsung terkejut dan meledak, apalagi diserap. Namun, Wu Chen tidak takut. Dia telah berlatih formula tubuh emas abadi untuk memperkuat fisiknya dan membuat tubuhnya menjadi keras seperti orang sesat. Bahkan kekuatan guntur semacam ini dapat ditoleransi. Mengabaikan rangsangan petir semacam ini ke tubuh, Wu Chen menjalankan formula Phoenix, menyerap kekuatan petir di gugusan cahaya petir, mengubahnya menjadi energinya sendiri, dan menyimpannya di dalam tubuhnya. Gugusan petir ini sangat besar. Kekuatan petir yang dimilikinya juga sangat besar. Bahkan jika Wu Chen ingin menyerapnya, itu bukanlah keberhasilan sementara. Tanpa disadari, 2 hari berlalu dengan tenang. Dalam 2 hari ini, Wu Chen telah menyerap kekuatan kelompok cahaya petir dan meningkatkan kultivasi dan kekuatannya. 2 hari kemudian, momentum yang kuat meletus darinya, seperti gelombang yang ganas, mengalir deras ke segala arah, lancar dan terus-menerus. Kekuatan ini telah melampaui 3 surga Hua Longjing dan mencapai 3 surga Hua Longjing. Hahaha, Wu Chen tertawa terbahak-bahak. Energi dalam gugusan petir ini begitu melimpah sehingga ia telah membuat prestasinya menembus 4 aspek kerajaan naga, yang tidak ia duga. Butuh beberapa saat bagi Wu Chen untuk kembali normal. Setelah menerobos kultivasi, Wu Chen baru saja meninggalkan tempat ini dan pergi ke tempat lain. Kali ini, ia mendapatkan kelompok cahaya petir yang begitu besar, menyerap kekuatan petir yang sangat besar, dan menerobos 4 surga Hualong. Baginya, itu sangat bagus. Bahkan jika ia tidak memenangkan apapun selanjutnya, itu tidak masalah. Kemana Yue Xingzu dan Zhou Ji pergi? Wu Chen pergi jauh-jauh dan mencari jauh-jauh, tetapi hasilnya sangat buruk. Ia sama sekali tidak melihat Yue Xingzu dan Zhou Ji, yang membuatnya terganggu. Ia tidak tahu kemana mereka pergi. Wah, pada saat ini, seberkas cahaya menerobos udara, bagaikan kilat, dan melesat ke arahnya dengan kecepatan penuh. Hancurkan untukku. Semangat Wu Chen sangat tajam. Dia segera melihat cahaya ini. Dia segera meledakkannya dengan kepalan tangan. Sebuah kekuatan dahsyat meledak dan menghantamnya dengan keras. Bang! Kekuatan Wu Chen saat ini, betapa dahsyatnya, seberkas cahaya itu, langsung hancur oleh sebuah pukulan, dan sama sekali tidak dapat memberikan dampak padanya. Namun, Wu Chen tertegun, karena ketika seberkas cahaya ini pecah, sebuah napas yang familiar keluar dari trotoar, yang membuatnya terkejut. Ini Sun Yan. Wu Chen cukup familiar dengan kekuatan Sun Yan. Sekilas, dia mengenali bahwa napas dan cahaya itu berasal darinya. Dia yakin. Dia ada di dekat sini. Merasakan kekuatan Sun Yan, Wu Chen sangat gembira. Awalnya dia bersama dengan Sun Yan, Xia Yulan, dan Hou Junji. Kemudian, mereka berpisah. Setelah itu, dia tidak pernah melihat mereka lagi.
Dia sangat khawatir tentang mereka dan takut akan apa yang terjadi pada mereka. Sekarang, dia akhirnya merasakan kekuatan Sunyan. Bagaimana mungkin dia tidak senang atau bersemangat? Di sisi lain, dua orang muda menyerang seorang wanita. Kedua orang muda ini memiliki 3 prestasi di Hualongjing. Adapun wanita yang dikepung, prestasinya adalah yang terburuk, hanya di Hualongjing. Serahkan bayi itu dan kami akan mengampunimu. Di antara keduanya, pemuda berpakaian merah minum, dan momentumnya melonjak dan mengamuk. Dia menatap wanita itu, dan hatinya penuh dengan keterkejutan. Meskipun kultivasi wanita ini sangat buruk, dia hanya di Hualongjing, namun, kekuatannya begitu kuat sehingga dia tidak dapat berbicara tentangnya. Jika dia sendirian, dia mungkin tidak dapat menahannya. Di tengah, tatapan mata wanita itu dingin dan tajam, bagaikan bilah tajam. Bahkan saat berhadapan dengan dua orang teratas di Hualongjing, dia tetap tidak takut. 10.000 pedang adalah milik kaisar. Wanita itu berteriak dengan suara centil, memegang pedang di tangannya, dan melancarkan serangan yang tiada taraf. Aku melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya, seperti ribuan pedang terbang, melesat keluar, menyapu, dan menyerbu ke arah keduanya. Hati-hati, ini adalah kembalinya 10.000 pedang. Kedua orang itu juga tahu bahwa kekuatan jurus ini sangat mengerikan. Mereka memiliki kemampuan untuk membunuh semua makhluk. Jika mereka terkena, bahkan mereka tidak akan baik-baik saja. Keduanya dengan cepat mundur, tidak berani memaksa musuh, pedang beterbangan di seluruh langit, merobohkan, menghancurkan semua yang ada di dunia.